Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. My name is Dian Aisyah Abidin. I will make a video presentation in my subject psycholinguistic under the title How is the process of language in communication. So let's check it out for the material. So the first is, how is the language according to the expert? According to Karov, mengatakan bahwa bahasa itu mencakup dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap berupa arus bunyi yang mempunyai makna. Menerangkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri antara dua bagian utama, yaitu bentuk, arus ujaran, dan makna isi. Jadi menurut Karov, bahasa itu mencakup dua bagian. Yang pertama adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan, dan yang kedua adalah isi atau makna dari ujaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono dalam CHAIR 2014, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi, Krida Laksana dan Joko Kenjono menyatakan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama, dan untuk mengidentifikasi diri. Nah, selanjutnya menurut Anderson 1972 mengatakan ada 8 prinsip dasar bahasa, yaitu bahasa adalah suatu sistem. Yang kedua adalah bahasa adalah vokal atau bunyi ujaran. Bahasa tersusun dari lambang-lambang atau arbitrary simbol. Setiap bahasa bersifat unik dan bersifat khas. Bahasa dibangun dari kebiasaan. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa berhubungan erat dengan budaya tempatnya berada, dan bahasa itu berubah-berubah. Jadi Anderson di sini mengemukakan beberapa prinsip-prinsip dari bahasa. Jadi bahasa itu adalah suatu sistem bunyi yang bersifat unik dan bersifat khas, di mana bisa jadi bahasa itu bisa dibangun dari kebiasaan oleh manusia yang digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa juga berkaitan erat dengan budaya. Ya, jadi budaya seseorang itu dapat mempengaruhi bahasa seseorang itu sendiri. Seperti itu menurut Anderson. Oke, next. Oke, selanjutnya kita beralih kepada definition about communication according to the expert. Ya, jadi bagaimana pandangan para ahli dari pengertian komunikasi. Yang pertama di sini ada Riswandi 2009. Jadi istilah komunikasi dalam bahasa Inggris artinya communication, berasal dari bahasa Latin yang artinya communicatus atau communicatio atau communicare, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi itu Riswandi mendefinisikan komunikasi itu berdasarkan secara etimologi, ya, di mana berasal dari bahasa Latin artinya communicatus dan atau communicatio yang berarti berbagi atau milik, menjadi milik bersama. Selanjutnya Bernard Berlesen and Gary Steiner mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Jadi Bernard dan Gary mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh si pembicara ke si pendengar, ya, baik itu berupa gagasan, baik itu berupa informasi, ya. Jadi bahasa itu disampaikan melalui sistem bunyi. Jadi kalau kita melihat pendekatan bahasa dari psikolinguistik,
Itu dimana bahasa itu dikeluarkan melalui proses-proses yang ada di dalam mental, yang ada di dalam otak. Ya, jadi sebelum kita menyampaikan sebuah bahasa, itu sudah ada proses yang dilakukan oleh otak kita. Ya, dimana otak-otak kita ini sudah terstimulus terhadap simbol-simbol linguistik itu. Nah, selanjutnya Harold Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa dan saluran apa kepada siapa dan akibat apa dan hasil apa, who say what in which channel to whom and what the effect. Ya, jadi Harold Laswell menyatakan bahwa komunikasi pada dasarnya itu menerangkan bahwa dengan siapa kita berbicara, ya, bagaimana bahasa itu bisa dikeluarkan, ya, apa yang kita bicarakan dan apa efek dari apa yang kita bahasakan dan bagaimana hasil dari apa yang kita kemukakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi menyangkut tentang dengan siapa kita berbicara, apa yang kita bicarakan dan dari mana bahasa itu muncul dan bagaimana bahasa itu bisa diucapkan dan apa hasil dari bahasa itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa itu bahasa dalam komunikasi? What is the language in communication? Seperti kita ketahui adalah bahwa we use language as a tool in communication. Jadi bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud dan tujuan kepada orang lain. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan saluran perumusan maksud, gagasan, pendapat, melahirkan perasaan dan memungkinkan untuk menciptakan kerjasama dengan masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menjadikan bahasa berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak akan sempurna bila bahasa yang diekspresikan tidak diterima atau tidak dipahami oleh orang lain. Ya, jadi secara garis besar itu memang bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Ya, komunikasi yang baik itu akan menghasilkan kerjasama yang baik, ya. Jadi orang yang mempunyai kemampuan bahasa yang baik itu akan menghasilkan relationship yang baik, ya. Jadi orang yang mempunyai bahasa yang baik itu dapat menjalin kerjasama yang baik, dapat menjalin hubungan yang baik antar masyarakat, antar teman kerja, ya, seperti itu. Dimana bahasa itu dapat menyalurkan apa yang kita ingin sampaikan, baik itu gagasan, informasi, atau pendapat yang kita ingin sampaikan. Ya, jadi bahasa itu dapat mempengaruhi si pendengar, seperti itu. Selanjutnya bahasa dan komunikasi. Jadi bahasa dan komunikasi itu saling berkaitan dan bersama-sama memiliki kekuatan, yakni kekuatan bahasa dan kekuatan komunikasi. Kedua kekuatan ini dapat dipadukan dalam proses berbahasa dan proses berkomunikasi. Bahasa tanpa komunikasi adalah bahasa akan kehilangan orientasi. Sebaliknya, komunikasi tanpa bahasa adalah komunikasi yang akan kehilangan maknanya. Ya, jadi we cannot separate between a language and communication. Ya, they work together. Ya, jadi bahasa dan komunikasi itu tidak dapat dipisahkan. Jadi mereka itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana bahasa dan komunikasi mempunyai kekuatan tersendiri, yaitu kekuatan bahasa dan kekuatan komunikasi, di mana bahasa tanpa komunikasi adalah bahasa yang kehilangan orientasi. Ya, sebaliknya komunikasi tanpa bahasa adalah komunikasi yang kehilangan makna. Jadi kuncinya seperti itu.
Ya, untuk apa kita menggunakan bahasa kalau kita tidak berkomunikasi? Ya, seperti itu. Jadi komunikasi tanpa bahasa pun juga adalah tidak ada gunanya. Ya, jadi kita berkomunikasi itu menggunakan bahasa. Seperti itu. Selanjutnya ya. Selanjutnya bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, jadi ruang lingkup dari pembahasan kita dalam video ini adalah bagaimana bahasa itu dalam komunikasi. Ya, jadi bahasa sebagai alat komunikasi merupakan saluran perumusan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita untuk menciptakan kerjasama dengan baik. Selanjutnya, bahasa mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan, mengarahkan masa depan bersama. Unsur-unsur bahasa yang mempengaruhi proses komunikasi yaitu yang pertama intelijensi yang menghasilkan bahasa. Kedua, secara sengaja melakukan kegiatan komunikasi dengan mengirimkan sesuatu bentuk intelijensi. Dan yang ketiga, mengharapkan sesuatu reaksi atau jawaban berupa balasan. Yang keempat, mempunyai suatu dasar pengertian atau pemahaman yang sama terhadap isi konsep atau ide. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi ini mempunyai beberapa unsur ya yang mempengaruhi dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah intelijensi. So, setiap orang yang berbicara atau sebagai sebagai public speaker itu harus mempunyai intelijensi, ya, dimana intelijensi yang akan menghasilkan bahasa yang baik atau bahasa yang terstruktur, bahasa yang sistematis, ya. Jadi orang yang mempunyai kemampuan berbahasa artinya orang yang akan pandai dalam berkomunikasi, orang yang akan mampu mempersuade si pendengarnya dengan apa yang dibicarakan. Artinya dengan kemampuan intelijensi dalam berkomunikasi itu sangat bermanfaat untuk si pembicara, untuk menghasilkan kerjasama yang baik dalam suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini yang kedua adalah secara sengaja melakukan kegiatan komunikasi dapat mengirimkan sesuatu bentuk intelijensi. Dan yang ketiga, mengharapkan suatu reaksi atau jawaban berupa balasan. Ya, jadi ketika kita berbicara kita mengharapkan respon dari si pendengar kita. Selanjutnya yang keempat adalah mempunyai suatu dasar seperti pengertian atau pemahaman terhadap isi konsep dan ide-ide. Nah, selanjutnya ya, how is the process of language, ya. Jadi bagaimana proses berbahasa. Jadi berbahasa merupakan gabungan antara dua proses, yaitu proses produktif atau proses reseptif. Ya, jadi proses produktif adalah proses produce the sound, dan sedangkan reseptif adalah how we understand the sound, ya, how we understand the listener. Jadi kalau proses produktif itu lebih cenderung kepada si pembicara, karena si pembicara adalah orang yang mengujarkan bahasa, sedangkan reseptif adalah orang yang memahami bahasa sebagai pendengar, ya. Jadi seperti itu. Jadi proses produktif berlangsung pada diri si pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna, ya. Jadi proses produksi disebut encode, ya. Jadi proses produktif itu ada di dalam diri si pembicara. Jadi bagaimana si pembicara ini mengolah bahasanya, menyusun apa yang ingin dia sampaikan, menstruktur kalimat yang ingin disampaikan di dalam
otak mereka, di mana akan diproduksi melalui bahasa, di mana akan diproduksi berupa bahasa. Jadi seperti itu ya. Jadi produksi ini dilakukan di otak manusia dan akan melahirkan sebuah bahasa, ya, akan produce the sound. Selanjutnya proses reseptif berlangsung pada diri si pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna untuk disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengaran. Jadi proses penerimaan, perekaman dan pemahaman disebut decode, ya. Jadi tadi produktif itu adalah proses encode, ya. Jadi proses production is the encode, meanwhile the process receptive called as decode, ya. Jadi proses reseptif itu disebut juga decode, ya. Jadi reseptif ini terjadi kepada jiwa si listener, bagaimana si pendengar ini dapat memahami tuturan dari si pembicara, dimana ketika kita memahami tuturan itu ada proses yang ada di dalam otak kita, bagaimana otak kita memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara, dimana diterima oleh alat pendengaran, seperti itu ya. Jadi proses produktif adalah how we produce the sound, meanwhile proses reseptif adalah how we listen, how we accept the language, and how we understand the language, ya. Jadi itu adalah dua proses bahasa di mana terjadi kepada diri si pembicara dan diri si pendengar. Nah, selanjutnya ini juga proses berbahasa. Jadi yang pertama adalah jadi yang di sebelah kiri itu adalah proses jadi di sebelah kiri adalah proses rancangan berbahasa produktif dimulai dari encode semantik, yaitu proses menyusun konsep ide atau pengertian. Jadi proses yang pertama sebelum kita mengucapkan suatu ujaran itu adalah dilakukan proses semantik dulu, encode semantik, yaitu proses penyusunan konsep ide-ide atau informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi sebelum kita menyampaikan suatu ujaran itu otak melakukan proses pengolahan kata-kata, ya. Jadi otak kita memproses apa yang ingin kita sampaikan, otak kita mengkonsep apa yang ingin kita sampaikan sebelum diproduksi, sebelum kita keluarkan ujaran yang ingin kita sampaikan. Dilanjutkan dengan encode gramatikal, yaitu penyusunan konsep ide tersebut dalam bentuk satuan gramatikal. Nah, setelah proses mengkonsep ide-ide yang ingin kita sampaikan, itu selanjutnya adalah proses gramatikal, bagaimana kita menyusun bahasa itu bisa keluar secara sistematis dan terstruktur, ya. Jadi bagaimana bahasa itu bisa dikeluarkan secara gramatikal, secara tersusun, kalimat itu bisa rapi, kalimat itu bisa tersusun dengan rapi, seperti itu. Nah, selanjutnya diteruskan dengan encode phonology, yaitu proses ensure bunyi dari kode. Jadi proses encode tersebut terdapat dalam otak si pembicara. Jadi semua proses produktif ini terjadi di otak si pembicara, di mana aktualisasi dari proses ini adalah proses encode phonology dengan melalui proses encode semantik, encode gramatikal, dan diaktualisasikan dalam proses fonologi. Nah, selanjutnya adalah proses decode, ya. Jadi tadi yang di sebelah kiri ini adalah proses produktif, selanjutnya adalah proses reseptif, ya. Bagaimana si pendengar memahami bahasa yang disampaikan oleh si pembicara. Jadi proses decode dimulai dengan decode phonology, yaitu penerimaan unsur-unsur bunyi melalui telinga pendengar, ya. Jadi yang pertama adalah proses menerima bahasa atau proses mendengar bahasa melalui telinga. Jadi proses yang pertama adalah listening. We listen what the people say.
ya, dilanjutkan proses decode gramatikal, yaitu pemahaman bunyi sebagai satuan gramatikal. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh si pembicara, yaitu kita memahami dari segi struktur yang disampaikan. Ya, bagaimana kita memahami apa sih inti dari yang disampaikan orang tersebut, apa sih makna yang disampaikan orang tersebut, ya, bagaimana sih struktur kalimat yang disampaikan oleh orang tersebut, apakah bahasa yang digunakan, apakah kalimat yang digunakan itu sudah dapat dipahami, seperti itu. Dan lalu diakhiri dengan proses decode semantik, yaitu pemahaman akan konsep-konsep ide yang dibawa oleh kode-kode tersebut. Jadi proses decode ini dari pesan, amanat atau perasaan tersebut terangkum konsep yang disebut adalah proses komunikasi. Jadi yang terakhir dalam proses decode itu yaitu we understand the concept atau ide-ide yang dibawa oleh bahasa itu sendiri. Dan ya, jadi kebalikannya tadi dari si proses encode. Jadi encode tadi yang pertama adalah semantik, proses semantik, encode semantik, baru encode gramatikal, dan yang terakhir adalah encode phonology. Nah, beda lagi di proses decode receptive as a listener. Yang pertama adalah decode. Jadi we accept the language through the ear. Jadi bagaimana kita menerima bahasa itu melalui pendengaran kita, melalui telinga kita, terus dilanjutkan dengan proses gramatikal, dan dilanjutkan adalah pemahaman inti-inti atau konsep-konsep yang disampaikan oleh si pembicara, di mana ketika penerimaan bahasa yang dilakukan oleh si pendengar ini akan melahirkan feedback atau komunikasi antara si pembicara dan si pendengar, seperti itu. Oke, lanjut. Proses bahasa dalam komunikasi. Proses bahasa dalam komunikasi yang pertama adalah proses komunikasi. Proses komunikasi itu sejatinya tidak akan terbentuk tanpa adanya kompetensi komunikatif atau komunikatif competence dari setiap individu untuk melakukan komunikasi. Kompetensi komunikatif merupakan unsur penting dalam kaitannya untuk bisa mentransfer pesan dari otak, kemudian maknainya untuk bisa digunakannya dalam komunikasi sehingga dapat dipahami oleh orang lain dalam suatu interaksi komunikatif. Jadi I really believe that in the process of communication itu harus adanya komunikatif competence, ya. Jadi dalam proses komunikasi ini adalah seseorang harus mempunyai setidaknya komunikatif competence, dimana ketika kita mempunyai komunikatif competence itu apa yang ingin kita sampaikan akan dapat dipahami oleh orang lain. Jadi orang yang mempunyai komunikatif kompetensi ini ya kerjasama yang akan terjalin kerjasama yang baik antara individu satu dan individu yang lain, serta orang yang mempunyai komunikatif kompetensi adalah apa yang mereka sampaikan akan dapat mudah dipahami oleh si pendengar, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah proses produktif atau proses production. Ini dimulai tahap memunculkan ide, gagasan, perasaan atau segala yang ada dalam pikiran seorang pembicara. Tahap awal ini disebut sebagai tahap idealisasi, dilanjutkan tahap pemilihan bentuk bahasa ya untuk menampung gagasan, ide, perasaan yang akan disampaikan. Perencanaan ini meliputi komponen bahasa, sintaksis, semantik, dan fonologi. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan aplikasi, yang mana tahap ini secara psikologis adalah orang yang melahirkan kode-kode verbal, atau secara linguistik orang yang melahirkan arus ujaran, ya. Jadi proses produktif ini adalah proses di mana kita memunculkan suatu bahasa atau kita memunculkan suatu ujaran di mana melalui tahap-tahap atau proses-proses sintaksis, semantik, dan diucapkan, ya, seperti itu. Dimana seorang pembicara itu
mengkonsep bahasanya, mengkonsep apa yang ingin disampaikan, mengkonsep materi yang ada di otak mereka, kemudian disusun kalimatnya, dilakukan proses sintaksis, proses gramatikal, dan selanjutnya akan diproses oleh fonologi atau diproduce, ya, di mana tahap finalisasinya adalah produce the sound. Dan yang terakhir adalah reseptif as a listener, dimulai tahap rekognisi atau pengenalan akan arus ujaran yang disampaikan. Rekognisi berarti menimbulkan kembali kesan yang pernah ada. Tahapan ini dilanjutkan adalah tahap identifikasi, yaitu proses mental yang dapat membedakan bunyi yang kontrastif, frase, kalimat, teks, dan sebagainya. Setelah tahap identifikasi tersebut, maka sampailah pada tahap pemakaian sebagai akhir dari proses berbahasa. Jadi proses reseptif adalah proses rekognisi ujaran. Jadi bagaimana si listener mengenali apa yang disampaikan oleh si pembicara. Setelah merekognisi apa yang disampaikan, setelah mengenali apa yang disampaikan, kemudian tahap selanjutnya mengidentifikasi di mana proses mental ini untuk membedakan bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh si pembicara, baik itu menganalisis kalimatnya, baik itu menganalisis teksnya, baik itu menganalisis isi dari materinya, baik itu menganalisis informasi yang disampaikan. Setelah tahap ini, maka sampailah pada tahap pemakaian sebagai akhir dari proses bahasa. Seperti itu, ya teman-teman sekalian, bagaimana proses bahasa dalam berkomunikasi. Nah, okay, so we are in the last section now, so we can conclude about our material today, how is the language in communication. Jadi kita sudah berada di pembahasan terakhir mengenai berbahasa dalam arti komunikasi, dimulai dengan membuat encode semantik, encode gramatikal di dalam otak pembicara, dilanjutkan dengan membuat encode fonologi, diteruskan dengan penyusunan decode fonologi, decode gramatikal, decode semantik pada pendengar yang terjadi di dalam otaknya. Dengan kata lain, berbahasa adalah penyampaian pikiran atau perasaan dari orang lain yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Ya, jadi seperti itu materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa the process of language in communication is there are two. Yang pertama adalah proses production dan yang kedua adalah proses reseptif. Di mana proses production itu dimulai dari proses encode semantik, dilanjutkan dengan encode gramatikal, dan dilanjutkan dengan encode fonologi. Dan di proses reseptif itu dimulai dari decode fonologi, dilanjutkan dengan decode gramatikal, dan dilanjutkan dengan decode semantik kepada diri si pendengar. Semua proses itu dilakukan di otak. Semua proses itu dikelola di otak kita, di minda kita, di dalam pikiran kita, di dalam saraf kita. Ya, jadi proses production maupun understanding the language, it was happen in our mind, it was happen in our brain. Jadi semuanya itu terjadi di dalam otak kita. Jadi bahasa itu adalah wujud dari pikiran kita. Jadi bahasa itu adalah manifesting dari apa yang kita pikirkan, ya. Jadi perwujudan dari apa yang kita pikirkan di dalam kepala kita itu bisa disampaikan dalam sebuah bahasa, ya. Jadi bahasa itu bukan hanya ujaran, tetapi juga tindakan. Jadi bahasa dapat menyampaikan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam
pikiran kita. Itu semua dapat diekspresikan dalam bahasa, baik itu secara tampak maupun secara tidak tampak. Ya, dimana manfaat dari sebuah komunikasi yang pertama adalah menjalin sebuah kerjasama atau relationship yang baik antara kedua belah pihak, khususnya dalam dunia pekerjaan seperti itu, agar tidak memecah belah memecah belah suatu hubungan seperti itu. Okay, so we are in the last section, so this is the conclude all the material today in when people talk, listen completely. Most people never listen. Jadi ketika orang berbicara, dengarkanlah baik-baik. Jadi karena kebanyakan orang itu tidak pernah mendengarkan. Artinya ketika orang berbicara itu, we have to be a good listener. Kita harus menjadi pendengar yang baik sehingga kita dapat memahami apa yang orang sampaikan. Kita dapat masuk kepada feeling yang ada pada pada diri si pembicara. Okay, I think enough of my explanation today about my material in psycholinguistic, about how is the process of language and communication. So thank you for your time and see you for the next video. So I'm Dian, see you.